Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebahas masa lalumu, masa sekarang, dan masa depan. Ini general reading, tidak akan resonate untuk semua orang, dan ini juga dikembalikan kepada Tuhan ya. Ini sekedar untuk kita happy-happy aja, fun reading aja. Jadi ini ada 3 pilihan kartu. Ini pel 1, rose warna merah. Ini pel 2, liontin. Dan ini pel 3 ya, cincin warna coklat. Ini lagi hujan teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mendengar ada suara hujan, mohon dimaklumi ya. Silahkan pilih masa depanmu, masa sekarang, dan masa lalumu, masa sekarang, dan masa depanmu. Silahkan pilih. Bagi kalian yang memang tertarik dengan personal reading atau pembacaan garis tangan, kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan ke telapak tangan, dan harus jari-jarinya kelihatan semua ya. Dan itu tangan sebelah kanan. Dan biayanya sekitar 100.000. Kalau mau personal reading juga silahkan. Kontaknya ada di kotak deskripsi video ini untuk menghubungi saya maksudnya. Dan kita seperti biasa mengupas pel 1 dulu, dan itu pun bagi yang berminat saja ya. Saya tidak memaksakan apapun dan kepada siapapun begitu ya. Dan ini pasti energinya kebolak dan kebalik, ada yang udah terjadi, ada yang belum terjadi, mungkin ada juga yang sedang terjadi, dan tidak akan resonate untuk semua orang seperti itu ya. Untuk yang memilih pel 1, masa lalumu, masa sekarang, dan masa depanmu. Mungkin masa lalu kamu ini sepertinya kalian ini banyak yang pergi jauh ketika mencari nafkah, keluar kota, keluar Jawa, keluar pulau. Ada juga yang keluar negeri mencari penghidupan untuk membuat kalian merasa bahagia secara ekonomi, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang-orang terdekat, orang tua, dan untuk masa depan kalian tentunya. Dan di sini juga sepertinya kalian banyak sekali cobaan, halangan, rintangan di sana ya, dimanapun kalian berada. Banyak sekali orang-orang yang memang tidak suka kepada kalian, ingin menjatuhkan kalian, dan ketika kalian di salah satu perusahaan, banyak yang ingin istilahnya mencemarkan nama baik kalian, menjatuhkan, bahkan mengambil apapun yang kalian miliki, entah jabatan, pekerjaan, ataupun kepercayaan, seperti itu ya. Begitu juga di bidang politik, disesuaikan saja ya, masalah pekerjaan di mana saja ya di sini. Dan kalian merasakan banyak kegelisahan, banyak kesedihan, banyak seperti yang tidak ada yang memang bisa mengerti kalian, tidak ada yang bisa menghargai hasil jerih payah kalian, tidak ada yang bisa menghargai kebaikan kalian. Mungkin banyak dari kalian yang memang banyak dimanfaatkan, baik kemampuan, pemikiran, tenaga, bahkan materi, seperti itu ya. Kalau kalian mungkin pernah di luar negeri dulu, itu kalian mungkin banyak mendapatkan masalah entah dari pekerjaan, majikan, ataupun masalah dengan gaji, atau masalah dengan teman kerja, permasalahan dengan seperti paspor atau apapun lah, seperti banyak ditipu atau apapun itu. Tetapi masa saat ini kalian banyak yang merasakan jerih payah kalian itu membuahkan hasil. Ada yang mungkin yang tadinya nggak punya rumah, yang tadinya nggak punya usaha, yang tadinya nggak punya pendidikan yang baik, yang bisa istilahnya menghargai kalian ya. Mungkin punya orang yang memang bisa menghargai kalian secara pekerjaan ataupun secara penghidupan ya, seperti itu. Maksudnya gajinya itu benar gitu ya, seperti itu. Atau misalnya kalian sekarang bekerja di satu perusahaan yang memang sangat menghargai kemampuan kalian, baik gajinya, baik perlakuannya. Kalian ditempatkan di tempat yang memang pas buat kalian. Dan di sini juga banyak dari kalian yang merasakan istilahnya kerja keras kalian itu membuahkan hasil. Mungkin yang tadinya ingin punya usaha,
sekarang istilahnya punya usaha seperti itu ya, dan usaha itu walaupun dirintis dengan susah payah, bahkan ada yang bangkrut, ada yang naik turun, ada yang jatuh bangun, tapi pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan mulai sukses, mulai mendapatkan hasil yang sangat baik seperti itu ya. Dan di sini juga sepertinya ada beberapa dari kalian yang selama ini mungkin dihianati, dikecewakan oleh keluarga ataupun oleh orang-orang terdekat atau oleh teman kerja atau oleh siapapun. Kalian bisa mulai menuai hasil dari jerih payah kalian, dari kesabaran kalian dengan segala kemudahan apapun yang kalian alami saat ini dalam pekerjaan ataupun usaha dan bahkan dalam rezeki ya, seperti itu. Tetapi sebaliknya orang-orang yang selama ini memanfaatkan kalian, yang menjatuhkan kalian, bahkan memfitnah ataupun mengambil apa yang kalian miliki, kalian mulai bisa melihat bahwa mereka itu perubahan hidupnya juga cukup drastis ya. Ada yang bangkrut, ada yang rezekinya sulit, ada yang dikejar utang melulu, dan ada juga yang selalu istilahnya digosipkan oleh orang lain karena kelakuannya yang tidak baik seperti itu ya, dan orang mulai melihat keburukannya seperti itu ya. Dan bagi keluarga ataupun siapapun yang selama ini mengucilkan kalian, yang selama ini membuat kalian tersiksa, memanfaatkan, dia mulai melihat kemajuan kalian, sedangkan mereka rezekinya berkurang. Banyak yang merasa malu dengan apapun yang mereka lakukan karena sepertinya ada beberapa kesalahan yang memang dilihat umum itu mereka itu salah dan tidak baik seperti itu ya. Dan ini di masa depan kalian akan mendapatkan kesuksesan secara finansial, terutama dalam jabatan, karir, bisnis, atau dalam apapun kalian istilahnya pekerjaan kalian ya. Tapi ini ada peningkatan finansial yang akan cukup lumayan, tapi di sini memang disesuaikan saja ya menurut takdir masing-masing. Ada yang memang sangat banyak, ada yang sedang, ada juga yang biasa saja, tetapi pada dasarnya ada peningkatan finansial yang cukup signifikan. Dan di sini juga ada beberapa dari kalian akan mendapatkan pekerjaan yang memang cocok buat kalian, dan itu akan sumber penghasilan yang sangat baik dan membuat kalian mapan ke depannya. Bahkan sampai tua punya tabungan, punya kehidupan. Atau di sini kalian yang memang istilahnya tadinya pindah-pindah pekerjaan dan belum mengerti arahnya di mana yang terbaik buat kalian, atau pekerjaan atau usaha, mulai bisa menemukan mana yang terbaik buat kalian, mulai bisa mengerti jati diri kalian dan arahnya itu kemana seperti itu ya, dan mulai ditempatkan oleh Tuhan mana yang terbaik buat kalian seperti itu. Disitulah kalian menetap, menjalani kehidupan dan membuat kebahagiaan dalam kehidupan kalian, walaupun memang naik turun kehidupan pasti ada ya. Dan di sini juga orang-orang yang selama ini mengucilkan dan istilah menghina kalian itu mulai melihat bahwa kalian itu orang yang memang tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan dia malu sendiri nantinya ya, malu sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang akan minta tolong kepada kalian, entah kemampuan kalian, ekonomi kalian, atau apapun itu seperti itu ya. Di sini ada kebahagiaan yang akan datang berupa rezeki atau istilahnya nama baik yang pulih kembali, dan orang mulai benar-benar melihat bahwa kalian itu orang yang memang tidak pantas diperlakukan seperti itu, dan kalian punya kualitas yang memang baik. Ketika saatnya datang, Tuhan itu menunjukkan diri kalian itu cocoknya di mana, dan memang kalian itu bagusnya di mana ya, seperti itu. Ini ada yang di bidang politik, pertanian, buruh, ini random sekali, sesuaikan saja. Tapi istilahnya akan ada kebahagiaan di masa depan yang memang kalian raih, walaupun di sini ada yang mulai merasakannya ya di usia 35, di usia 28 udah mulai merasakan, tapi masih naik turunnya tajam. Tapi di usia 35 ada yang di usia 40, ada yang di usia 45, ada yang di usia 42, ada yang di usia 51, 52, bahkan 55 ada, baru benar-benar merasakan kebahagiaan dan finansial yang lebih dari cukup seperti itu ya. Mudah-mudahan ini resonate, sesuaikan aja apapun yang terjadi pada kalian ya. Kalau memang kalian orang politik, kalian akan mendapatkan kedudukan di usia 43 tahun, dan karir politik kalian akan benar-benar matang di situ dan punya kedudukan yang memang tidak bisa dianggap remeh seperti itu ya. Ini untuk yang memilih PL2. Masa lalumu, masa depan, masa saat ini, masa sekarang, dan masa depanmu. Kita pilih untuk yang memilih PL2 ya, seperti itu. Seperti yang masa lalu kalian itu banyak yang mendapatkan kepedihan,
keperihan, ini lebih ke ekonomi yang sangat perih, rumah tangga orang tua yang berantakan, bahkan kalian merasakan hidup yang sangat kekurangan secara ekonomi, secara kehidupan, sering dikucilkan, sering dihina karena kalian orang yang memang sangat tidak mampu atau cukup tidak mampu, atau ada yang mampu tapi kalian merasakan kesedihan yang luar biasa karena orang tua kalian terpisah, kalian kurang kasih sayang dan kalian kurang diperhatikan oleh keluarga ataupun orang tua karena mungkin udah bercerai, atau ada juga yang memang meninggal seperti itu ya. Kalian tinggal sama nenek atau diasuh oleh salah satu keluarga, dan otomatis kasih sayangnya itu tidak sepenuhnya seperti kalian mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian, seperti itu ya. Dan itu kalian merasakan kesedihan yang luar biasa, bahkan kalian dituntut untuk kerja keras dari kecil untuk mencukupi hidup kalian, untuk membantu orang yang selama ini berjasa kepada kalian. Tetapi saat ini itu seperti sekolah yang luar biasa buat kalian. Kalian digembleng oleh kehidupan untuk menjadi orang yang lebih dewasa, orang yang dewasa sebelum waktunya, seperti itu ya. Orang yang memang istilahnya banyak mendapatkan tamparan kehidupan yang luar biasa di masa kecil, di masa lalu, entah pengalaman hidup atau apapun itu saat ini kalian menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi hidup, tidak mudah menyerah dengan keadaan, tidak mudah menyerah dengan apapun yang kalian alami. Jatuh bangunnya kehidupan bagi kalian udah biasa, dan itu membuat kalian menjadi mental baja, dan ini akan membuat kalian menjadi orang yang memang sukses dalam hidup. Di sini banyak dari kalian yang akan menjadi orang-orang yang sukses dalam pekerjaan, sukses dalam usaha, sukses dalam menjalani kehidupan. Walaupun kalian tidak jadi orang kaya, tapi kalian orang yang memang mengerti kehidupan dan bisa istilahnya bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Seperti itu ya. Di sini kalian menjadi orang yang mapan secara ekonomi, mapan secara finansial, mapan secara jati diri. Kalian menjadi orang yang memang karakternya kuat, karakter yang tidak mudah digoyah-goyah, orang yang punya pendirian yang kuat, orang yang punya pandangan atau wawasan hidup yang luas, dan orang yang bijaksana. Tapi di sini juga kalian orang yang memang punya watak yang keras karena tertampar dari kehidupan yang keras, jadi kalian punya pendirian yang kuat dan keras. Jadi kalian memang di sini ada yang memang mempunyai keberuntungan di masa saat ini, walaupun dulunya seperti itu, tapi kalian punya pendidikan yang baik dan kalian bisa bekerja di perkantoran, di politik, bahkan ada yang memang di TNI atau apapun itu ya, insinyur ada yang seperti itu, pengacara ada. Tapi ada juga yang memang tidak punya pendidikan yang cukup, tapi kalian tetap menjadi orang yang mandiri, orang yang kuat dan bisa berdiri sendiri di atas kaki kalian sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di sini ada yang sukses di bidang bisnis atau usaha, sukses di bidang dagang, ada yang sukses di bidang politik atau di bidang angkatan atau apapun itu, ada yang sukses di bidang pertanian, ada yang sukses di bidang buruh atau menjadi kepala perserikatan atau apapun itu. Jadi istilahnya orang yang memang dituakan, bukan anak buahnya lagi ya, orang yang memang dituakan karena karakter kalian memang membawa seorang pemimpin yang memang bisa diandalkan, seperti itu. Kalau kalian bukan seorang pemimpin tapi orang yang tangguh menghadapi kehidupan, dan di masa depan banyak dari kalian yang akan menjadi orang sukses di bidang politik, sukses di bidang ekonomi, bisa usaha, bisnis, dagang ya, seperti itu. Ada yang sukses di bidang pertanian atau peternakan, akan ada yang sukses di bidang itu. Ada juga yang sukses di bidang kedokteran atau di bidang terapi, seperti itu ya. Di sini ada juga yang memang akan sukses di bidang seperti bangunan. Mungkin kalian ada yang otodidak ya, seperti otodidak, ikut-ikutan kerja bangunan dengan orang, jadi kuli dulu gitu. Tetapi lama-lama kalian mempelajari dan menjadi seorang mandor dan punya kenalan atau kolega yang cukup banyak, dan kalian bisa menjadi orang yang memang dikenal sebagai mandor atau kontraktor, seperti itu. Bisa ada yang seperti itu. Ini akan jadi orang besar dari orang yang memang ditempa kehidupan yang cukup luar biasa tajam, seperti itu ya. Di sini juga walaupun wanitanya juga banyak yang jadi wanita karir, wanita tangguh yang punya karakter yang kuat, bisa berdiri atas kaki kalian sendiri, bisa menjadi seseorang yang memang bisa dibanggakan oleh orang lain dan juga diri kalian sendiri, seperti itu. Dan pada akhirnya kalian akan menemukan
keluarga yang benar-benar sayang kepada kalian walaupun itu nggak ada ikatan darah. Ya seperti itu, bisa dari keluarga, bisa dari jadi temen, bisa jadi saudara, atau siapapun itu yang akan kalian temui nanti itu akan jadi saudara ya, salah satunya ya, bukan bukan semua, seperti itu. Kalau dengar suara hujan pil 3 ya, mohon dimaklumi ya, karena ini lagi hujan deras dan alhamdulillah hujan, karena cuaca saat ini Jakarta panas banget ya. Hujan gak hujan-hujan gitu maksudnya. Semoga yang kerja di lapangan, entah Gojek, entah Grab atau apapun itu, semoga diberikan kesehatan ya, panjang umur, dilimpahkan rezekinya dari arah manapun ya, seperti itu, diberi kesabaran. Ini kita ngebahas PL 3, kehidupanmu di masa lalu, saat ini, atau masa sekarang, atau di masa depan. Kita bahas PL 3. Bagi yang milih PL 3 ini, sepertinya kalian tuh mendapatkan kebahagiaan secara materi, kasih sayang cukup, materi cukup, berlimpah, tidak kekurangan sandang, pangan, papan ya, apa-apa tercukupi. Tapi di sini sepertinya ada dari kalian yang merasa kesepian karena mungkin keluarga kalian atau orang tua kalian orang yang sibuk, orang yang mencari pekerjaan, usaha, bisnis atau apapun itu yang memang sangat sibuk. Secara materi tercukupi tapi kasih sayang kurang. Tapi ada juga yang memang materi tercukupi, kasih sayang tercukupi, tapi banyak yang menjolimi, banyak yang jahat kepada kalian, banyak yang iri dengan kehidupan kalian. Ini datang dari keluarga, ada juga yang datangnya dari orang lain, seperti itu ya. Bahkan dari orang yang selama ini kalian percaya, bisa siapapun ya, bahkan orang yang kalian cintai, tetapi mengkhianati kalian, memanfaatkan harta benda kalian, memanfaatkan kebaikan kalian. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang merasakan tidak percaya dengan siapapun, tidak percaya dengan apapun, karena mereka itu menurut kalian pasti ada maunya dekat dengan kalian, seperti itu ya. Mungkin kalian ada yang tenar di bidang tertentu, atau orang-orang yang terkenal atau apapun itu, atau orang-orang yang memang sangat berkecukupan ya, seperti itu. Nah di saat sekarang kalian mulai bisa memilah dan memilih pekerjaan apa yang terbaik buat kalian, kehidupan seperti apa yang terbaik buat kalian, dan orang-orang seperti apa yang memang tulus kepada kalian. Dan di sini kalian juga semakin teliti dan teliti, bahkan untuk mencari pendamping hidup pun sangat teliti, tidak mudah jatuh cinta, tidak mudah percaya, dan tidak mudah istilahnya memberikan apapun yang kalian miliki yang mereka minta. Kalian lebih selektif dan tidak mudah untuk mempercayai omongan siapapun, karena dulu-dulu kalian seperti itu, kalian banyak dikecewakan, bahkan dikhianati ya, seperti itu ya. Dan kalian saat ini istilahnya lebih fokus ke pekerjaan, ke bisnis, ke karir, ataupun ke pendidikan, dan kalian lebih dekat dengan orang keluarga atau orang tua yang memang sangat kalian percaya daripada orang lain. Karena sepupu sendiri aja banyak yang mengkhianati, bahkan menyakiti kalian ya. Ada yang mencemarkan nama baik kalian, istilah ada yang seperti itu, karena ngiri dengan kehidupan kalian, dengan ekonomi kalian, dengan apapun yang kalian miliki, kenyamanan kalian. Mungkin di sini ada kalian yang berparas cantik atau ganteng atau apapun itu kelebihan yang memang kalian punya, seperti itu. Hati-hati dengan pergaulan bebas, hati-hati dengan pergaulan malam, hati-hati dengan narkoba, karena ini rentan sekali istilahnya menjadi sesuatu yang akan menghancurkan hidup kalian, seperti itu ya. Dan di sini untuk di masa depan kalian harus pintar nabung, harus pintar istilahnya memilah dan memilih mana yang kalian percaya, entah masalah properti atau keuangan atau apapun itu, karena di sini sebenarnya rentan sekali dengan orang yang akan mengkhianati kalian. Jadi jangan mudah percaya dengan siapapun tentang properti, keuangan, usaha atau apapun itu, karena ini rentan akan menjatuhkan hidup kalian. Dan kalian juga harus mulai hati-hati dan teliti masalah keuangan, karena kehidupan itu maju mundur dan naik turun. Jangan sampai suatu saat nanti kalian kejeblos dalam hal-hal yang memang berhubungan dengan finansial yang habis, seperti itu, karena gaya hidup kalian yang terlalu boros atau gaya hidup kalian yang ceroboh. Jangan mudah berinvestasi ke hal-hal yang memang tidak jelas, seperti
investasinya yang jelas-jelas aja, seperti misalnya membeli rumah, membeli tanah, seperti membeli emas, seperti itu ya. Jangan investasi dengan dijanjikan profit atau apapun itu, jangan, karena itu rentan dengan menjebloskan kalian ke hal-hal yang rugi. Atau jangan punya usaha seperti yang berhubungan dengan finansial yang terlalu banyak, yang berhubungan dengan banyak orang, karena ini rentan macet dan itu akan membuat kalian rugi. Atau kalian bisa istilahnya kebobolan untuk mengganti-ganti rugi yang orang lain itu tidak bayar, seperti misalnya arisan, seperti itu. Jangan ya, seperti itu. Ini rentan sekali, tidak baik. Dan kalian insya Allah akan di depannya akan mendapatkan keberkahan rezeki berupa keluarga yang bahagia. Walaupun di sini maaf ya, sepertinya jodoh itu agak lambat, untuk menemukan yang terbaik itu agak lambat, tetapi walaupun agak lambat dipertemukan dengan yang terbaik dan membawa kehidupan yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, dan kalian harus mendidiknya dengan hal-hal yang baik biar mendapatkan istilahnya anak yang memang akan berbakti kepada kalian. Seperti itu ya, semoga ini membawa kebahagiaan. Dan kalau kalian istilah mendapatkan kejatuhan secara ekonomi, bersabarlah. Tetapi kalau kalian mau bangkit lagi dan punya usaha dan bisa berdiri di atas kaki kalian sendiri, kalian bisa bangkit kembali. Seperti itu ya. Jadi perbaiki gaya hidup kalian, pola hidup kalian, dan cara hidup kalian, dan cara bergaul kalian. Seperti itu. Jangan istilahnya mencari seseorang yang misalnya membawa ketenaran tapi ujung-ujungnya hanya menjerumuskan kalian saja. Seperti itu. Semoga ini resonate, semoga ini membawa kebaikan. Dan di sini untuk yang milih PIL 3 akan ada yang terkenal, misalnya desainer terkenal, artis terkenal, atau misalnya orang yang pengusaha terkenal. Tapi hati-hati dengan pergaulan yang akan menjerumuskan kalian suatu saat nanti, karena ini itu awal dari titik kehancuran kalian di masa depan. Seperti itu ya. Semoga ini membawa kebahagiaan. Dan ya, hal-hal yang baiknya diambil, hal-hal yang tidak baiknya jadi untuk peringatan saja. Semoga ini menjadi kebahagiaan, keberkahan, dan diberikan kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.